Hai founder, owners, and leaders, selamat datang di Prosper from Home TV channel. Di episode ke-7 ini, saya akan melanjutkan seri training tentang 7 Driver of Business Growth. Nah, kita sudah membahas driver leadership dan driver business model. Nah, saat ini kita sedang melanjutkan pembahasan tentang business model, elemen-elemen yang ada di dalamnya. Saya sudah membahas beberapa elemen sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Di episode ke-7 ini, saya akan melanjutkan tentang yang namanya elemen kelima dari suatu bisnis model, yaitu yang namanya revenue stream. Revenue stream atau aliran pendapatan itu adalah bagaimana suatu perusahaan atau bisnis mendapatkan aliran pendapatan dari customer-customer di segmen-segmen market yang ingin dijangkau atau ingin dia mendapatkan bisnis darinya. Revenue stream ini sama pentingnya dengan namanya customer segment. Semakin banyak customer segment yang bisa kita layani, semakin besar peluang kita berhasil. Tentu dengan catatan kalau perusahaannya sanggup dan memang punya kapasitas untuk menjangkau customer segment yang semakin banyak. Demikian juga dengan namanya semakin value proposition kita bervariasi, maka penawaran kita semakin menarik. Demikian juga kalau kita punya namanya semakin banyak channel untuk menjangkau dan berinteraksi dengan customer segmentnya kita. Sayangnya kebanyakan pengusaha, sahabat-sahabat founders, owners, and leaders, mereka hanya mengandalkan satu atau dua saja aliran pendapatan untuk meningkatkan penjualan atau untuk berkomunikasi atau menjadi sarana untuk berinteraksi dengan customernya. Dan bagaimana sekarang kita bisa meningkatkan omset kita kalau kita hanya punya satu aliran pendapatan? Tentu kita harus memiliki semakin banyak semakin baik. Nah, di episode ini saya akan memberikan 7 model aliran pendapatan yang sangat mudah, praktis, dan bisa cepat segera dipraktekkan ke dalam bisnis Anda dengan segera, karena cara ini sangat simpel, sangat mudah, dan mungkin Anda sudah sangat mempraktekannya tetapi mungkin belum melakukannya secara konsisten atau belum mengkombinasikan dari 1 sampai 7 model yang ada ini. Yuk mari kita lihat yang pertama. Model yang pertama namanya product selling. Kita semua sudah sering mendengarkan namanya product selling. Tentu saja kita menjual produk tertentu yang ada dari bisnisnya kita. Misalnya saya pakai contoh, misalnya Honda menjual motor, menjual mobil, atau bisnis Anda misalnya menjual pakaian, Anda menjual pakaian jadinya. Yang kedua adalah yang namanya model aliran pendapatan kedua yang bisa Anda gali, yang namanya adalah usage fee, biaya servis. Memakai contoh dari Honda misalnya, selain mereka menjual namanya motor, mobil atau spare partnya, mereka juga punya namanya jasa servis yang kalau menghasilkan uang yang secara bulan secara rutin mereka dapat dari setiap customer yang rutin per bulannya datang untuk servis motor atau mobilnya mereka atau ganti spare partnya mereka. Nah, kita lihat bagaimana menerapkan itu dalam bisnis Anda. Ada nggak dari produk yang Anda yang jual yang membutuhkan servis tertentu yang sebenarnya kalau Anda mulai memonetisasinya, Anda menjadikannya sebagai biaya untuk servis, mungkin bisa meningkatkan income Anda berkali-kali lipat. Model yang ketiga adalah namanya subscription fee, biaya berlangganan. Biaya berlangganan ini bukan hanya ada di dunia online, tapi di dunia offline sebenarnya sudah diterapkan. Misalnya di dalam gym, orang untuk memakai fasilitas yang ada di gym, mereka harus mendaftar, subscribe keanggotaannya di gym tersebut. Subscription fee ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjual akses kepada customer kita untuk mendapatkan fasilitas, informasi, atau jasa tertentu dari bisnisnya kita. Ada tidak bisnis Anda yang mempunyai jalur-jalur yang bisa Anda jual, akses yang Anda jual tawarkan kepada customer Anda yang bisa menghasilkan uang, income, revenue bagi bisnis Anda? Silakan Anda cek, silakan Anda lihat sendiri ke dalam bisnis Anda, teliti kembali, jangan membatasi pikiran. Setiap kemungkinan itu kalau yang kita kreatif, inovatif, maka kita pasti bisa menerapkan metode ini. Terus yang berikutnya adalah yang keempat yang namanya broker fee atau intermediation fee. Kita menjadi perantara bagi customer dan supplier atau produsen lain. Misalnya ada customer datang kepada kita, namun karena kita tidak punya produk yang mereka cari atau kita tidak bisa memberikan service yang mereka butuhkan, sementara kita kenal ada perusahaan atau teman atau rekan yang punya bisnis yang bisa memenuhi produk atau kebutuhan servisnya customernya kita bisa mereferensikan mereka kepada bisnis tersebut. Nah, tentu dengan kerjasama yang baik kita bisa meningkatkan pendapatannya kita bisa melalui dari komisi atau sharing profit dengan perusahaan yang
kita refer tersebut. Yang berikutnya adalah yang kelima, yang namanya licensing. Licensing adalah kita melisensikan misalnya brand kita, hak cipta kita, produk kita, metodenya kita, atau sistemnya kita kepada pihak ketiga. Biasanya melalui sistem franchise. Kalau bisnis yang sudah tersistem dengan baik tentu bisa melakukannya proses seperti ini. Nah, yang keenam yang namanya adalah leasing atau lending atau renting. Kita menyewakan fasilitas yang kita punya kepada orang lain. Misalnya dalam hal ini misalnya ada perusahaan mesin fotokopi yang memproduksi mesin fotokopi, namun tidak semua perusahaan atau kantor membutuhkannya. Jadi mereka kesulitan mendapatkan aliran pendapatan dari menjual produk selling langsung. Jadi mereka yang melakukan yang namanya menyewakan mesin fotokopinya. Demikian juga ada produk misalnya yang membuat dispenser yang menghasilkan air ber-pH tinggi atau air alkali. Mereka menjualnya dengan harga mungkin di atas puluhan juta, tapi karena sulit untuk menjualnya, mereka kemudian menawarkannya dalam bentuk penyewaan per minggu, per bulan, yang bisa dicicil atau bisa dibayar per minggu atau bahkan per hari. Nah, demikian. Ada yang terakhir adalah namanya advertising. Kita juga bisa memakai bisnis kita sebagai tempat untuk mengiklankan bisnis orang lain. Mengapa tidak? Kalau bisnisnya tidak bersaing langsung dengan kita bisa mengiklankan bisnis lain di tempat kita dan kita mendapatkan tambahan income daripada mengiklankan bisnis orang lain. Nah, demikian ada 7 model aliran pendapatan yang sangat mudah, praktis, bisa Anda terapkan. Dan kalau kita mengembangkan pikiran kita terbuka dengan segala kemungkinan dan kita mau kreatif, kita bisa mengubah bisnis kita dengan menggunakan 7 model ini. Demikian sahabat founder Honest and Leaders, sampai bertemu di episode ke-8. Saya akan membahas tentang cost structure.